Apa yang kau katakan? Ibu, aku tidak bisa menikah dengan Sures. Aku tidak seharusnya menikah dengan Sures. Apa karena dia mencintai orang lain? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau lakukan ini pada kami? Kenapa kau lakukan ini pada kami? Ibu, sudah, tenanglah. Ini bukan kesalahannya. Iya. Ini bukan kesalahannya, tapi ini kesalahan ibu. Ibu yang salah. Ini kesalahanku karena menyayangimu seperti anakku sendiri. Setelah ayahmu meninggal, ibu menjaga keluarga ini. Lalu dia datang ke sini. Kita sudah menganggap dia seperti keluargaku. Dan aku menerimamu. Ternyata kau tidak mencintai Pragya. Kalau memang kau tidak mencintainya, kenapa kau bertunangan? Kenapa kau bersedia menikah dengan dia? Kenapa kau setuju menikah dengan dia? Kenapa? Ibu, Kenapa kau mau menikah dengan sudah, dia? Bu. Ibu tolong, jangan tanyakan itu padanya. Ini bukan kesalahannya, Bu, tapi kesalahanku. Berapa lama lagi kau akan menyalahkan dirimu sendiri, nak? Dia tidak pantas untukmu, Pragya. Kali ini adalah kesalahanku, Bu. Aku mengatakan padanya kalau aku mencintainya. Dia setuju menikah denganku karena dia tidak ingin menyakiti perasaanku. Aku pikir dia akan jatuh cinta padaku seiring berjalannya waktu. Dan dia akan... menikah dengan bahagia. Seiring berjalannya waktu, aku akan jatuh cinta pada Pragya. Bagaimana kau akan melakukannya? Kau bukan termasuk orang yang melupakan cinta pertamamu dengan mudah, iya kan? Kau tidak akan mungkin. Berikan aku satu kesempatan. Kau mendapatkan kesempatan, Sures. Tolong jangan menikah denganku jika hanya untuk membuatku bahagia, Sures. Pragya, aku tahu jika aku bersamamu, aku akan bahagia seumur hidupku. Aku akan jatuh cinta padamu. Setiap orang hanya jatuh cinta dalam waktu sekali. Dan kau sudah jatuh cinta. Aku tidak ditakdirkan menemukan cinta. Tapi aku sudah tahu kalau itu bukan kesalahanmu, Sures. Dan kita tidak akan bahagia. Aku tidak bisa menikah denganmu, Sures. Tolong dengarkan aku. Aku tidak mau. Sudah cukup. Apa kau dengar? Apa yang Pragya katakan padamu? Oke, Dia tidak ingin menikah denganmu. Aku membencimu. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Kau sudah menyakiti anakku. Jangan berani-berani lagi kau muncul di hadapanku mulai sekarang. Ibu, apa yang ibu katakan? Sudah diam kau. Ibu melarangmu ikut campur. Jangan muncul di hadapan dia lagi mulai sekarang. Kau tidak perlu datang ke rumahku lagi. Karena aku tidak ingin lagi melihat wajahmu itu. Ayo, aku akan tunjukkan jalan keluarnya. Keluar dari sini sekarang juga. Ayo. Jangan pernah berani datang ke rumahku lagi kapanpun. Dan mulai sekarang aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumahku. Abi? Hai, Ada apa sayang? bagaimana kabarmu? Kapan kau sampai? Saat kau sedang membersihkan maskaramu itu. Kau ingat Anu?
Dulu saat kau pakai lipstick, cara memakainya selalu berantakan kemana-mana. Bagaimana aku bisa melupakannya? Kau mengajarkan aku memakai make up. Kalau tidak mungkin... Kau dulu mengotori rambutmu dengan maskara dan kau terlihat sangat manis. Tolong Abi, aku ini jauh lebih baik daripada pacar-pacarmu itu. Kau sudah menghabiskan waktu bersama mereka. Kau pikir begitu? Iya, dulu kau menemui aku dengan alasan ingin bertemu adikmu. Bagaimana aku mengatakannya pada Alia? Kalau aku menyukai sahabatnya. Kau berada di kampus yang sama saat aku bertemu denganmu. Kemudian aku mengajarimu sampai menjadi seorang model, papan atas. Itu sudah 7 sampai 8 bulan. Kita selalu bertemu. Iya, Waktu yang sangat cepat. aku mengerti. Sayang, apa kau tahu apa yang paling aku sukai darimu? Kau selalu menghasilkan uang. Kau yang sudah mengajari aku untuk itu, kan? Tidak ada orang yang begitu memikirkan uang seperti yang kupikirkan. Ah, itu aku. Apa kau tahu, Tan? Orang yang memikirkan uang sudah banyak sekali menghabiskan uang untuk mendapatkan ini. Biar aku tebak. Apa ini untuk nenekmu? Ah, bukan. Ini untuk seseorang yang akan menikah denganku. Menikah? Hmm. Siapa? Maksudku, kau mencintai aku kan? Bagaimana kau bisa menikah dengan orang lain? Justru aku ingin menikah denganmu, Tan. Nenek sedang sakit saat ini dan dia ingin aku segera menikah. Tanu, maukah kau menikah denganku? Ada apa? Kau suka cincinnya kan? Tidak, cincin ini indah sekali. Terus kenapa? Sebenarnya, jangan salah paham, Abi. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan multinasional. Kontraknya seharga 120 juta. Berdasarkan kontrak itu, aku tidak boleh menikah sampai setahun. Apa? Abi, tolong jangan salah paham ya. Aku mencintaimu, tapi ini penting sekali untukku. Kontrak seharga 120 juta, tidak mungkin aku tolak. Tolong mengerti aku, Abi. Apa itu artinya kau menolakku karena uang? Apa kau menolakku? Bukan seperti itu. Kau kehilangan akal sehat saat marah. Tenang ya. Aku tidak Tenang mau dulu. dengar apapun darimu, Tanu. Kau... Abi, santai, minum dulu. Abi, dengar aku. Ya Tuhan. Bagaimana aku menjelaskannya? Alia. Hanya dia yang bisa meyakinkan Abi. Jika ini memang bagus untukmu, harga tidak masalah. Katakan, apa kau suka? Kita beli. Selama ini kau yang begitu peduli padaku. Sekarang giliranku. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Kenapa aku tidak ditakdirkan untuk bahagia? Tanu menolakku. Dia menolak menikah denganku. Bagaimana bisa? Ayo kita berdoa. Kita tidak akan pernah melihat bintang jatuh lagi.
Karena bintang jatuh tidak memenuhi permohonan kita. Mereka hanya menghancurkan harapan kita. Kakak, aku minta maaf. Percayalah, kalau aku mengetahuinya, kalau aku tahu apa yang Suresh inginkan, aku tidak akan pernah. Jangan menyalahkan dirimu. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku bertanggung jawab atas batalnya pernikahanmu, Kak. Kapanpun seseorang ingin melamarmu, akhirnya mereka memilihku. Apa mereka tidak mengerti kau berharga? Kenapa mereka melakukan ini? Apa mereka tidak bisa melihat kalau kau sangat baik? Kau orang yang terbaik yang ada di dunia. Kenapa mereka tidak lihat itu? Mereka terus menghancurkan kebahagiaanku. Aku benar-benar menyesal, Kak. Aku bertanggung jawab atas semuanya. Sudah, diam, jangan menangis. Kalau kau tidak bersamaku, dengan siapa aku berbagi kesedihan? Aku tidak bisa mengatakan ini semua untuk sementara. Tapi sekarang aku bisa berbagi denganmu. Kau tahu kan? Kalau aku lebih tua darimu dan kita terlihat berbeda. Tapi kita bersaudara. Jika kau menyalahkan dirimu, kau juga menyakitiku. Lihat aku. Ayo lihat aku. Ayo lihat aku. Sekarang dengarkan aku. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa membuat perbedaan di antara kita. Kau adalah favoritku. Apa yang telah kau lakukan? Kau adalah temanku. Bagaimana bisa kau memberitahu semuanya pada Pragya? Suresh, kau menikah dengannya karena kau berpikir itu benar. Dan aku bilang padanya, karena aku berpikir kalau itu benar. Bagaimanapun juga, dia mendengar pembicaraanmu. Dan bagaimana aku bisa berbohong? Cepat atau lambat dia pasti akan sadar. Dan itu terjadi sebelum pernikahannya. Aku tidak tahu denganmu. Tapi itu bagus untuk Pragya. Dia itu wanita yang sangat baik. Dia itu pantas bersama dengan seseorang yang benar-benar mencintai dia. Iya kan? Iya. Jangan menangis ya. Jangan mengkhawatirkan aku. Karena aku sudah memutuskan kalau aku tidak akan mempermasalahkan tentang jatuh cinta dan juga menikah. Aku sudah memutuskan kalau aku tidak akan mau menikah. Bulbul, aku memang tidak pantas untuk dicintai. Dulu dengan sendiri, aku bisa bahagia. Kenapa seorang wanita tidak bisa hidup sendiri? Aku akan hidup sendiri. Kau akan membuatku bahagia, iya kan? Kali ini aku sudah membuat keputusan. Kalau aku tidak akan menikah dengan siapapun. Brengsek, aku akan menikah dengan siapapun. Nenek benar, aku bisa menikah dengan siapapun. Aku akan menikah dengan siapapun. Ada apa, Abi? Kau terlihat sangat marah. Alia, aku tidak marah. Aku pikir ini lucu. Aku rasa ini kesalahpahaman. Ternyata aku sudah mencintai seseorang yang salah. Abi, kau salah. Tanu itu wanita yang sangat baik. Benar kan? Tapi dia menolakku demi uang, Alia. Demi uang. Berani sekali dia. Dulu dia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Dia menjadi seorang model. Itu gara-gara aku. Aku mengajarinya untuk membawa diri di depan semua orang-orang. Tapi sekarang, aku mengajarinya negosiasi, tanda tangan kontrak, bagaimana cara melakukan pembayaran. Aku yang mengajarinya. Tapi sekarang dia bilang padaku betapa pentingnya kontrak itu. Kau tahu? Saat aku melamarnya 8 bulan yang lalu, dia mengatakan kalau dia akan meninggalkan dunianya demi aku. Tapi dia menolakku demi kontrak itu. Apa kontraknya itu lebih penting daripada aku? Apa lebih penting daripada nenekku? Abi, santai, oke? Kenapa tidak bicara padanya? Bicara, selesaikan masalahnya. Kau tidak tahu, Alia. Kau tahu, Alia? Aku membuat lagu tentang emosi dan cinta. Meskipun aku tahu cinta itu tidak nyata.
Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sakit hati. Aku tidak tahu kenapa begitu. Aku sungguh tidak tahu. Emosi itu membuat kita rapuh. Bahkan trauma juga bisa membuatmu patah hati. Cinta itu tidak mudah seperti lagu-lagunya Abi. Cinta sangat sulit ditemukan. Cinta memberimu rasa sakit. Cinta juga mengajarimu untuk terbang tinggi. Sering kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Sekarang aku tidak akan pernah memikirkan cinta lagi. Terkadang jika kau ingin melanjutkan sebuah kehidupan, kau perlu membuang kenangan yang lama. Sudahlah, Maxi. Aku ingin mengatakan padamu, aku tidak mau membicarakan masalah ini. Tolong Sarla, jangan bicara seperti itu. Kita harus mencoba menyelesaikan masalah ini. Aku tahu kau kesal. Suras juga kesal. Dia bahkan tidak mau bicara pada siapapun. Maxi, aku bilang cukup. Tolong jangan sebut namanya lagi. Dia berpura-pura menjadi salah satu dari kita, tapi merusak kepercayaan kita. Dia sangat tahu kalau Sarla sangat ingin Pragya menikah. Dia mengkhawatirkan segalanya. Dia tidak ingin ada hal yang salah, tapi dia tidak tahu kalau Suresh akan membuat masalah yang paling besar di keluarga ini. Dulu, aku pikir kalau Suresh akan mendukung masalah kita. Dia akan melindungi kita. Tapi aku tidak tahu kalau Suresh ternyata yang paling menyakiti hati Pragya. Pernikahan ini dibatalkan karena Suresh. Tapi orang-orang justru menyalahkan Pragya. Karena Pragya pernah gagal menikah sebelumnya. Tapi tolong dengarkan aku. Sudahlah, Marvi, aku mohon. Aku memintamu dengan rasa hormat. Tolong jangan sebut nama Suresh. Marvi, tolong pergi saja. Kedatanganmu di sini malah menyakiti hati Pragya. Pernikahannya dibatalkan. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu alasannya. Kalau Suresh mencintai Bulbul. Sarla, kenapa kau khawatir? Semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana bisa semuanya baik-baik saja? Pernikahan Pragya menjadi masalah yang sangat besar. Kami mempersiapkan semuanya dengan harapan yang besar. Tapi kita menjadi bahan tertawaan. Orang-orang akan berpikir kalau ada yang salah dengan Pragya sehingga menyebabkan pernikahannya dibatalkan. Ibu! Sarla. Sarla? Aku sudah bilang kan kalau Suresh mencintai wanita lain. Tapi kau tidak pernah dengar. Sekarang daripada kau mencoba menghibur adikmu, lebih baik katakan padanya siapa yang dicintai Suresh. Paman, dokter sudah memberikan resep obat-obatan. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Bibi, aku ingin bicara padamu. Ayo bicaralah. Kau tidak akan memberitahu siapapun yang Suresh cintai. Kau bisa melihat kondisi ibuku. Dia itu sudah trauma dan dia tidak akan bisa menahannya lagi. Apa itu artinya kau tahu yang Suresh cintai? Iya, aku tahu. Aku sudah tahu sebelum kau mengetahuinya. Jadi aku bisa menjaga rahasia ini dan kuharap kau juga bisa menjaganya. Bibi, kondisi ibu seharusnya tidak menurun. Tolong. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kadang-kadang kau merasa pusing jika terlalu banyak pikiran. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran ibumu itu. Kalau dia terus merenungkan masalah ini, kesehatannya bisa menurun. Aku sudah menulis beberapa resep obat-obatnya.
Tapi tetap saja semuanya tergantung dengan pikiran dan kondisinya. Kalau pikirannya sedang kacau, kesehatannya bisa saja cepat menurun. Jadi tolong dijaga agar ibumu tidak terlalu banyak pikiran. Ibu sudah dapat apa yang ibu inginkan. Kenapa ibu tidak mendengarkanku? Bukankah aku sudah menyuruh ibu untuk beristirahat? Sekarang ibu bisa istirahat karena Aku tahu ibu tidak akan beristirahat. Kemarin ibu sibuk dengan persiapan pernikahan dan sekarang ibu mengkhawatirkanku. Mengkhawatirkan masa depanku. Aku memperingatkan ibu. Persiapan ini tidak akan sia-sia, Bu. Aku sudah memutuskan kalau aku akan segera menikah. Dan ibu jangan mengatakan bahwa aku mendapatkan proposal pernikahan dari orang-orang karena aku adalah anak terbaik. Jadi, sekarang aku akan menikah dengan pria yang sudah ibu pilihkan untukku. Aku akan mengambil keputusan yang cepat. Jika aku tetap cepat, aku akan tetap bahagia. Jangan rusak kesehatan ibu karena aku ya. Ayolah. Sekarang tersenyumlah, Bu.